Selamat pagi adik-adik, nama saya Russell dan hari ini saya akan mengajarkan tentang praktik browsing di internet yang aman dan baik. Di zaman online ini, mengakses internet sangatlah mudah bagi semua, tak terkecuali adik-adik sekalian. Namun saat browsing di internet, ada banyak hal yang harus diperhatikan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi hari ini saya akan membagikan 5 tips berikut dalam browsing. Jadi tips pertama adalah untuk tidak membagi informasi, di mana kita jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, nama orang tua, kata sandi, dan lain-lain secara luas di internet. Informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh orang lain yang bertujuan jahat, seperti orang-orang yang ingin melakukan penipuan terhadapmu atau keluargamu. Misalnya, memberi orang lain kata sandi akun email kamu yang seharusnya rahasia dapat berakibat buruk, di mana orang-orang jahat dapat mengakses email kamu dan menggunakan email tersebut untuk tujuan jahat. Dan tips kedua adalah untuk suarakan pendapatmu dengan sopan dan hindari menggunakan kata-kata yang kasar atau menghina. Orang-orang sering berpikir bahwa internet merupakan sebuah platform bagi semua orang untuk mengatakan pendapatnya sesuka hati. Bukan seperti itu. Kita harus tetap menjaga kesopanan kita meskipun kita sedang berbicara di dunia maya. Karena pada akhirnya, manusia di sisi lainlah yang akan membaca perkataan-kataanmu. Dan sekarang akan melanjut ke tip 3, yaitu menghindari namanya cyberbullying. Jadi cyberbullying sebenarnya adalah sebuah aksi perundungan atau bullying yang terjadi melalui media online. Cyberbullying bukanlah sesuatu yang dapat dianggap enteng, karena berdampak sangat buruk bagi orang-orang yang dibully atau dirundung. Dunia internet bukan dunia nyata, tetapi jika kita mengejek-ngejek orang lain di internet, kita dapat menyakiti perasaan orang lain tersebut. Banyak orang di seluruh dunia telah mengalami kesedihan yang menerus-nerus dan depresi di seluruh dunia. Dengan demikian kita harus memperlakukan orang lain seperti bagaimana adik-adik itu ingin diperlakukan, yaitu dengan sikap yang baik. Namun di sisi lain, jika salah satu dari adik-adik merupakan korban cyberbullying, jangan sungkan melaporkan ke orang tua dan memblokir orang atau akun yang melakukan cyberbullying. Marilah bersama kita melawan cyberbullying. Dan sekarang tips keempat, yaitu adalah untuk janganlah sebar hoax dan berita bohong secara online. Hoax adalah berita palsu yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menyebarkan hoax di internet merupakan perbuatan yang tidak dianggap enteng karena hoax dapat menyebabkan permusuhan dan perpecahan antara orang di internet. Misalnya, salah satu hoax adalah terjadi pada tahun 2018, di mana ada berita hoax bahwa adalah gempa besar akan datang pada 2 Oktober. Ya, dan itu membuat masyarakat takut dan panik. Banyak orang yang mudah mempercayai apa yang dibaca di internet, sehingga mereka mudah percaya terhadap hoax. Kita harus mengecek setiap berita yang kita terima dengan sumber-sumber terpercaya untuk memastikan berita tersebut bukanlah berita hoax. Selain itu, menyebarkan hoax juga dapat menyebabkan kita untuk masuk penjara. Pemerintah menetapkan peraturan UU ITE yang melanggar penyebaran berita bohong dapat dihukum dengan penjara sampai 6 tahun. Dengan demikian, marilah kita menghindari menyebarkan berita hoax untuk mencegah adanya perpecahan dan permusuhan serta membuat Indonesia lebih baik lagi. Dan tips yang terakhir adalah tips kelima, yaitu adalah untuk menggunakanlah internet untuk hal-hal yang positif. Internet telah membawa banyak manfaat bagi kita. Namun di mana internet sudah mempermudahkan kita untuk mengakses informasi dari belahan dunia maupun secara cepat. Selain itu, internet juga dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi secara instan dimanapun kita berada. Internet telah berhasil menyatukan seluruh dunia dan membuat pertukaran ide, pikiran, dan perasaan menjadi sangat mudah. Misalnya, kita dapat mengakses konten-konten yang bermanfaat dan edukatif dalam berbagai bidang seperti sejarah. Berikut ini adalah cuplikan video yang menarik di internet tentang sejarah Indonesia yang dipostingkan di YouTube. Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa semacam perjanjian untuk tidak bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Selain itu, internet juga dapat dipakai untuk mengetahui tentang berita-berita terkini di dunia ini. Atau mereka yang rentan terpapar dengan virus ini adalah 1. Laki-laki. 2. Punya penyakit penyerta atau komorbid.
Dan 3 komorbid yang paling besar adalah hipertensi, diabetes, dan jantung. Karena itu, marilah kita memanfaatkan internet untuk hal-hal yang positif dan berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sekian saja dari kami dan sampai